Hai Mara Nation, balik lagi di Around You episode 4. Inspiration is all around you. Nah, sebelumnya Mara Nation, gak kerasa banget ya, kita udah 4 episode Around You. Nah, semoga dengan Around You ini kita bisa sama-sama belajar dan kita semakin memperhatikan keadaan di sekitar kita. Oke, hari ini gue nggak bakal sendirian Mara Nation. Gue bakal ditemanin Kak Farhan. Halo Ah. semuanya. Nah, Kak kayaknya boleh kenalan diri dulu deh. Nama, jurusan, dan angkatan. Oke, boleh. Halo teman-teman semua, aku Farhan. Farhan Maulana Ibrahim, teman-teman boleh panggil aku Farhan. Aku dari Fakultas Psikologi dan dari angkatan 2018. Oke. Nah, Mara Nation, topik kita hari ini kita bakal berbahas tentang organisasi. Nah, siapa tahu teman-teman Camaba, teman-teman maba yang pengen masuk organisasi atau bingung nih gimana organisasi itu apa di kampus. Hari ini kita bakal bahas tuntas. Dengar-dengar di Mara Nation, Kak Farhan ini adalah ketua Hima Psikologi. Bener, Kak? Iya, betul banget. Jadi aku jadi ketua Hima. Ketua dari Psikologi. Hima Psikologi. Jadi bakal asik banget guys hari ini. Kita langsung ke topik aja gimana, Kak? Boleh banget. Boleh. Oke. Nah, sebelumnya nih Kak, kan tadi kita udah ngomong Hima nih. Hima atau apa? Nah, Kakak tahu nggak ada organisasi apa aja sih selama Kakak berkuliah di tempat ini? Oke. Yang aku tahu sebenarnya di Maranatha cukup banyak ya organisasinya. Dimulai dari Forkom Universitas, terus juga ada SEMA, ada BPM, ada Senat, ada Hima, terus juga banyak banget nih unit-unit kegiatan mahasiswa yang lainnya juga. Jadi banyak banget nih pilihan, khususnya buat camaba atau maba nih yang masih bingung-bingung. Jadi banyak banget ya option di Maranatha ini. Nah, kalau Kakak Farhan sendiri, kan Kak Farhan tuh milih Hima ya, Betul. Hima sebagai organisasi. Kenapa sih milih Hima, Kak? Oke, kenapa pilih Hima? Karena sebenarnya kan Hima itu organisasi yang ada di tingkat jurusan nah. Kayak gitu. Jadi benar-benar semua kegiatan yang diadakan oleh Hima itu tuh relate banget sama bidang atau ilmu yang lagi kita ambil kayak gitu. Jadi kalau misalnya di aku nih kan aku dari Fakultas Psikologi, jadi Hima kita pun mengadakan kegiatan atau berbagai kegiatan yang diadakannya itu benar-benar berkorelasi dengan bidang atau ilmu yang lagi kita pelajari kayak gitu. Jadi selain organisasi doang gitu ya, jadinya di organisasi tersebut atau di Hima ini membantu aku untuk memperdalam kembali atau memperluas wawasan aku tentang psikologi kayak gitu. Bener banget. Jadi, tadi kakak udah mention namanya organisasi. Kan kalau Hima tuh organisasi yang tujuannya kan kayak misalnya Hima Psikologi, jadi ada sisi-sisi psikologinya atau manajemen, sisi manajemennya. Nah, alasan kakak kan kita pasti punya alasan sendiri ya kenapa pengen masuk organisasi. Nah, untuk kakak sendiri nih, mau alasan kakak kenapa masuk organisasi itu kenapa sih? Oke. Mungkin aku sedikit cerita dulu ya. Jadi aku itu adalah sebenarnya orang yang penakut dulunya. Aku tuh waktu aku kecil nih, pada saat aku TK, aku tipe orang yang sangat takut kayak gitu. Takut untuk ketemu orang, takut untuk berkenalan sama orang kayak gitu. Jadi aku adalah tipe anak yang selalu ada di belakang badan orang tuanya. Ngerti gak sih? Kayak anak-anak yang takut kayak gitu. Nah, pada saat itu akhirnya mama aku tuh membantu aku untuk mengeksplorasi lingkungan kayak gitu. Jadi aku mulai diikutkan les penggambar, les bernyanyi kayak gitu-gitu kan. Aku semakin kenal nih sama lingkungan dan dari situ aku semakin bisa untuk berkenalan dengan orang, mulai bisa bekerja sama dengan orang lain dan ternyata ketakutan yang aku miliki itu secara perlahan mulai berkurang gitu ya dengan aku mengikuti ini dan itu. Dan akhirnya secara perlahan juga dari SD, SMP, SMA akhirnya mulai kenal tuh biasanya ada OSIS ya nggak sih? Mungkin lebih relate juga sama teman-teman mahasiswa baru gitu ya. Dari SMA itu ada OSIS, terus juga ada berbagai ekstrakurikuler. Nah dari situ aku semakin tertarik lagi. Kenapa tertariknya? Karena aku ngerasa dengan kegiatan organisasi itu sebenarnya bisa nge-improve skills kita. Skill apa aja sih? Banyak banget kayak gitu. Tentang leadership-nya, tentang communication-nya kayak gitu. Dan sebenarnya dari situ juga
dari berbagai organisasi itu juga bukan cuman berguna untuk kita, tapi kita bisa ngasih impact sama orang lain, dan itu bikin aku semakin tertarik untuk terlibat di organisasi kayak gitu sih. Jadi berarti dengan ikutnya organisasi itu banyak benefit tersendiri ya Kak buat kita sendiri. Jadi yang tadi itu dibahas, bisa kita communication skill-nya, kita bisa jadi kayak berbaur gitu ya Kak, dari orang yang mungkin bukan introvert tapi kayak lebih ke arah pendiam, terus mau nggak mau harus berinteraksi sama orang-orang. Nah jadi teman-teman Mara Nation yang mau nambah skill communication-nya, atau mau berbaur sama teman-teman lainnya, atau mau nambah temen ya Kak jadinya tuh, nambah temen, bisa banget ikut organisasi. Nah, fungsi hima itu sendiri kenapa sih Kak? Kan Kakak milih hima nih. Nah, fungsinya itu sendiri buat apa sih? Oke, sebagai organisasinya sendiri sebenarnya hima tuh punya 2 fungsi kayak gitu. Jadi fungsi yang pertama adalah sebagai wadah atau organisasi yang menampung aspirasi dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di fakultas kayak gitu. Jadi ketika teman-teman mahasiswa kita punya suara nih, mungkin terkait dengan akademik atau mungkin tentang keuangan dari fakultas gitu ya, mereka bisa menyampaikan aspirasinya tersebut melalui hima. Itu fungsi yang pertama. Terus fungsi yang kedua adalah mengadakan berbagai kegiatan mahasiswa yang tentunya kegiatan-kegiatan tersebut tuh ditujukan atau dibuat untuk meningkatkan soft skill dari para mahasiswanya kayak gitu. Jadi fungsi hima tuh buat nambah di himanya juga ya kayak organisasi di fakultas itu sendiri ya. Nah, kalau Kak Farhan sendiri, artinya kan Kak Farhan tuh udah semester 8. Iya. Awal masuknya Kakak tertarik organisasi pas kapan sih? Semester 1 kah, semester 2 kah, atau gimana perjalanan sampai Kakak sekarang? Ya. Jadi sebenarnya kalau di Fakultas Psikologi sendiri, di Psikologi Maranatha itu di semester 1 kita belum bisa ikut organisasi kayak gitu. Hima itu belum bisa. Nah, tapi dari semester 1 itu aku udah lihat banyak banget kakak tingkat yang aktif di kepanitiaan kayak gitu. Nah, dari situ mulai interest nih, kayaknya seru juga gitu ya, bukan cuman kuliah pulang, tapi ternyata seru juga nih punya kegiatan di kampus. Nah, itu aku mulai bisa ikut kepanitiaan itu di semester 2. Jadi semester 2 sampai semester 3 itu aku ikut beberapa kepanitiaan. Terus di semester 4 sampai 5 itu aku jadi pengurus dulu sebelumnya, jadi pengurus, dan baru di semester 6 dan 7 aku jadi ketua. Ketua. Jadi teman-teman Mara Nation nih yang pengen jadi hima juga atau anggota hima, semester 1 kita belajar dulu guys. Kita tertarik dulu sama kampusnya dulu, nanti semester 2 baru boleh deh daftar hima. Oke, good luck Mara Nation. Nah, keseharian Kak Farhan sendiri, kan Kakak tuh sebagai ketua ya, sekarang udah sebagai ketua dari semester 6 artinya. Betul, dari semester 6. Sekarang masih ya Kak, masih aktif jadi ketua atau? Kebetulan baru banget lengser. Baru banget lengser. Terima jabatan. Ya. Nah, sebelumnya waktu masih menjabat nih Kak, keseharian Kakak nih sebagai ketua tuh apa sih? Oke. Waduh. Keseharian aku sebagai ketua selama kemarin menjabat, yang pertama tentunya adalah menjadi supervisor dari semua kegiatan hima gitu ya. Jadi aku menemani nih teman-teman pengurus yang lainnya untuk mengadakan berbagai kegiatan di hima kayak gitu. Aku bantu checking progresnya mereka udah sejauh mana. Terus juga selain itu kesibukan atau aktivitas menjadi seorang ketua hima adalah memimpin rapat atau diskusi gitu ya, memimpin rapat bulanan atau memimpin rapat rutin kayak gitu. Terus yang ketiga adalah membimbing para pengurus hima yang lainnya kayak gitu. Karena kan sebenarnya pengurus hima nggak angkatan 18 aja ya, mungkin mereka masih banyak yang baru juga nih. Jadi sebagai ketua juga kita punya tugas tersebut gitu untuk membimbing para pengurus hima lainnya dalam menjalankan tugasnya. Nah, jadi ketua tuh bukan cuman dapat namanya doang ya Kak, ketua aja atau cuma ngurusin satu hal, tapi justru keseluruhannya juga diurusin. Nah, kan pasti waktu Kakak mendaftar jadi hima tuh pasti ada teman-teman Kakak juga kan yang kayak 18 yang lainnya. Nah, apa sih Kak yang bisa membuat Kakak bisa jadi ketua, atau Kakak tahu oh ini ternyata poin plus dari gue yang ternyata gue tuh bisa ditunjuk jadi ketua tuh di hima itu gitu?
Gimana sih Kak? Oke, berarti poin plus yang aku sadari kenapa akhirnya aku bisa jadi seorang ketua. Betul. Gitu ya. Kalau misalnya tadi kan aku cerita waktu aku kecil aku tipe orang yang takut ya, tapi sekarang malahan jadi berbanding terbalik gitu. Aku sangat tertarik untuk berkenalan dengan orang-orang baru kayak gitu. Jadi aku cukup memiliki kemampuan untuk berrelasi dengan orang lain dengan baik kayak gitu, dan hal itu menurut aku jadi salah satu poin plus mungkin yang akhirnya kenapa aku terpilih menjadi seorang ketua kayak gitu. Jadi beneran ya Malaysia, dengan organisasi itu sendiri kita tuh ngelatih buat soft skillnya kita buat ngomong sama orang ya. Betul. Buat kita bisa berbaur sama orang. Jadi teman-teman yang masih diam-diam nih atau pengen, lu gimana sih, gue pengen tapi tuh gimana gitu. Masuk organisasi aja teman-teman. Pasti kalian belajar banyak ya di organisasi itu sendiri. Betul. Nah, Kak, lanjutannya kan, kalau misalnya kita ngomongin organisasi atau kelompok-kelompok, artinya kan kita punya kepala-kepala yang beda-beda tuh. Betul. Dengan kepala yang beda tuh, kan pasti tujuannya juga pasti beda-beda kan ya Kak. Nah, gimana sih cara kakak waktu misalnya lagi dalam rapat nih, buat menyatukan opini-opini itu gimana sih kakak? Oke. Tadi kan aku udah bilang ya, salah satu tugasnya jadi ketua adalah memimpin rapat, dan di setiap rapat kayaknya kayak masakan tanpa garam gitu ya kalau misalnya nggak ada opini yang berbeda. Nah kayak gitu. Kalau misalnya cara aku nge-manage perbedaan opini-opini tersebut sebenarnya adalah yang pertama mengubah mindset terlebih dahulu. Mengubah mindset seperti apa? Kayaknya kebanyakan dari kita kalau misalnya dengar adanya perbedaan opini itu jadi sesuatu yang sulit nggak sih? Yeah. Jadi sesuatu hal yang menakutkan. Benar. Gitu, karena aduh kayak ngeribetin deh, kenapa orang-orang banyak banget pikirannya yang berbeda sama kita kayak gitu kan. Nah tapi aku berusaha untuk belajar mengubah mindset. Ternyata dengan adanya perbedaan opini itu sebenarnya memperkaya diri kita sendiri kayak gitu, memperkaya berbagai sudut pandang dari orang nih kayak gitu. Dan dari situ setelah kita mengubah mindset, jadinya diri kita jadi lebih terbuka kan dengan berbagai opini yang berbeda kayak gitu. Jadi dari sikap yang terbuka tersebut, baru kita sama-sama nih bareng pengurus yang lain juga gitu ya, bareng anggota kita untuk dari perbedaan pendapat ini atau perbedaan opini ini, sebenarnya tiap-tiap opini itu punya plus dan minusnya gitu kan. Nah berhubung dibalikin lagi nih ke konteksnya organisasi, udah otomatis kayaknya harus mementingkan berbagai pihak gitu ya. Kita nggak bisa cuman mentingin diri kita doang gitu. Jadi kita mencari berbagai opini yang poin plusnya jauh lebih banyak gitu dibandingkan yang negatifnya kayak gitu. Jadi buat manage opini itu sendiri dari mindset kita sendiri itu ya Kak. Betul. Dari diri kita sendiri nih Makanesian. Nah Kak, berhubung tadi kita ngomongin opini-opini. Nah waktu semasa kakak jadi ketua, pernah nggak sih Kak ada kejadian yang justru kayak nggak mengenakan, kayak ada yang satu yang nggak mau, ada yang satu kemana, gimana ya? Kini ini terjadi di semua organisasi atau mungkin di kelompok belajar aja juga sering banget ya kayak gitu ya. Dan menurut aku itu wajar sih, ada aja kayak gitu di Hima pun ada. Cuman itu balik lagi kayak gimana cara kita untuk mencari suatu keputusan yang terbaik gitu ya. Justru hal yang tersebut tuh wajar buat ngelatih diri kita sendiri ya Kak, buat improve ke next level. Oke. Nah, kalau artinya dengan ikutnya organisasi itu sendiri kan ada waktu yang terbagi ya Kak. Jadi waktu tambahan di dunia kampus. Nah, gimana sih Kakak cara membagi waktu kuliah Kakak gitu, waktu belajar dan yang lainnya dengan organisasi itu sendiri? Oke, cara membagi waktu. Nah, sebenarnya kalau dari aku pribadi itu menentukan skala prioritas kayak gitu. Jadi aku ngeliat nih di semester 6 dan 7 itu mata kuliahnya apa aja gitu. Karena terus selain mata kuliah apa aja yang akan aku ambil, aku lihat aku akan melakukan hal lain apa lagi gitu selain kuliah. Nah pada saat itu aku memutuskan untuk jadi asisten dosen. Terus juga jadi ini karena ngambil jadi sebagai ketua Hima. Nah dari situ aku menentukan skala prioritas. Tentunya sebagai mahasiswa prioritas utamanya adalah belajar kayak gitu. Jadi sebenarnya
aku tetap mengutamakan pendidikan kayak gitu, mengutamakan akademis juga gitu ya. Nah dari situ oke, berarti untuk urusan akademis kayaknya nggak bisa diganggu gitu selama sebenarnya kegiatan organisasinya masih bisa dikesampingkan. Tapi kalau misalnya memang ada, itu baru gimana cara kita mengkomunikasikannya ke pihak-pihak yang terkait. Mungkin kita minta izin sama dosennya dan segala macam kayak gitu. Jadi yang pertama menentukan skala prioritas, terus yang kedua adalah baru kebiasaan dari aku itu mencatat setiap kegiatan yang akan aku lakukan kayak gitu. Jadi oke, kelas dari segini sampai jam segini, terus nanti berasnya ada diskusi atau ada rapat atau ada gladiresik, dan itu aku baru tulisin semua tiap hari. Jadi poinnya dari kakak tuh balik lagi manage time-nya kita itu ya kak. Betul. Manage ourselves-nya itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau ikut organisasi atau apapun gitu, penting banget ya kak, namanya nyatet jadwal kita seharian itu. Iya betul. Tapi sebenarnya ini juga agak unik sih, temen aku ada yang nggak bisa nyatat kayak gitu. Maksudnya dengan mencatat jadwalnya dia tuh jadi berantakan. Nah ini balik lagi sih, tergantung kita. Makanya kita perlu untuk mengenali diri kita sendiri sih sebenarnya kayak gitu. Karena teman aku tuh ngerasanya dengan ada catatan tuh jadi kayak strict banget kan gitu. Dia jadi nggak bisa fleksibel kayak gitu menurut dia. Nah jadi harus kenali diri sendiri sih, dan aku adalah tipe orang yang mencatat. Okay. Jadi harus kenalin diri sendiri, gimana cara kita manage diri kita sendiri gitu ya kak. Nah tadi kan kita udah ngomongin organisasi. Buat teman-teman Camamba nih kak, kakak boleh kayak kasih masukan atau apa? Penting gak sih maksudnya masuk organisasi, atau apa sih yang kita bakal dapet ke depannya gitu setelah kuliah atau apa? Oke, penting nggak penting? Jawabannya adalah penting kalau menurut aku pribadi, karena dilihat lagi dari cerita tadi, maksudnya dari kecil sampai akhirnya sekarang, itu tuh aku ngerasa banyak banget perubahan setelah aku masuk ke organisasi gitu kan. Bukan hanya di Hima aja nih, aku udah berkali-kali ikutan organisasi, dan dari setiap organisasi itu selalu memberikan pembelajaran gitu. Aku selalu dapat pembelajaran baru gitu. Tadi bukan cuman tentang manage diri sendiri aja, terus juga nanti bisa belajar tentang kepemimpinannya gimana gitu ya, cara berkomunikasinya gimana, terus juga problem solvingnya gimana. Itu tuh belajar banget gitu dari organisasi. Dan di organisasi kan kita akan ketemu banyak orang dengan kepala yang berbeda gitu ya, jadi memperkaya diri kita lagi juga sih kayak gitu. Jadi teorinya udah ada, prakteknya ya kalau di organisasi. Betul. Organisasi itu prakteknya guys. Jadi belajar banyak banget nih pastinya dari Kak Farhan buat kita berorganisasi, dan gimana sih penting banget buat manage diri itu sendiri. Nah, thank you banget Kak buat menemani aku di sini, dan pastinya teman-teman Mara Nation pasti banyak belajar banget nih tentang organisasi. Thank you banget Kak keputusannya. Thank you juga. Nah, teman-teman Mara Nation, jangan lupa subscribe, like, dan komen, and share ke teman-teman Mara Nation kalau video ini berguna buat teman-teman kalian. Dan saksikan lagi Around You episode selanjutnya. Kita sama-sama, kita punya moto nih Kak. Kalau waktu nanti aku bilang Around You, inspiration is all around you. Oke. Jangan lupa saksikan lagi episode-episode selanjutnya dari Around You. Inspiration is all around you. Dadah.